Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anita Yulianti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Heni Widiawati, guru kelas 4 SDN Munut, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi Bu Nita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik sekali. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Baik. Sebelum nanti saya akan mengamati pembelajaran Ibu Heni di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelasnya Bu Heni, dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Nah Bu, kira-kira dalam percakapan pra-observasi kali ini apa yang Ibu harapkan? Apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Saya berharap melalui percakapan ini saya menjadi lebih siap lagi dalam mengajar, serta dalam kegiatan observasi pembelajaran nanti saya bisa berjalan dengan lancar. Iya, saya harap nanti bisa berjalan lancar ya Bu ya. Sehingga dalam kegiatan observasi nanti Ibu ini dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. Nah, kira-kira kompetensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran yang akan saya observasi nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, yaitu saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian mengenali karakteristik peserta didik, serta dapat menerapkan penilaian yang tepat. Oh, jadi ada 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama yaitu adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mengenal karakteristik dari peserta didik, dan melaksanakan penilaian yang tepat. Seperti itu. Nah, lalu persiapan apa yang sudah Ibu dilakukan agar kompetensi itu nanti dapat tercapai? Saya sudah menyiapkan membuat RPP dengan rincian kegiatannya, yaitu yang pertama menetapkan tujuan pembelajarannya, menyiapkan media, terus menentukan metode pembelajaran yang menarik, serta merancang kegiatan yang menyenangkan dan menentukan penilaian yang sesuai. Wah, Ibu ini sudah melakukan persiapan yang baik sekali. Nah, kira-kira tadi ada sudah menyiapkan tujuan pembelajaran ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu ambil nanti apa? Nah, jadi ini nanti kan saya akan mengambil materi kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan di kelas 4. Jadi dari materi tersebut dan diagnostik awal saya menentukan tujuan pembelajaran yang saya rancang itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri kegiatan jual beli, dan yang kedua peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli, dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat memahami proses terjadinya kegiatan ekonomi dalam jual beli. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Agar ketiga tujuan pembelajaran itu tercapai, metode atau media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Dari materi tersebut saya mengambil model pembelajaran yaitu comparative learning tipe TGT. Untuk metode pembelajarannya seperti biasa saya menerapkan ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan, dan yang terakhir ada game. Oke, jadi menggunakan comparative learning, kemudian memakai TGT, lalu dengan menyusun kegiatan merangkainya dalam game seperti itu ya Bu. Betul sekali. Sepertinya menarik nanti kegiatan yang akan dilaksanakan Bu Heni. Lalu untuk penilaian Bu, nanti bentuk penilaian yang Ibu Heni lakukan apa ya? Nanti yaitu ada 3, sikap, terus pengetahuan dan keterampilan. Sikap nanti bagaimana siswa itu dapat bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri. Yang kedua yaitu pengetahuan, siswa dapat menjawab atau penguasaan materi dalam menjawab LKPD ataupun dalam menjawab soal-soal yang saya berikan. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan, bagaimana siswa menampilkan hasil diskusinya bersama teman-temannya, kejelasan informasi, dan kepercayaan dirinya dalam menyampaikan informasi.
Jadi ada 3 jenis penilaian. Yang pertama ada sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Sikapnya meliputi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, betul sekali. Pengetahuan nanti disiapkan tes tulis untuk anak-anak dan mengerjakan untuk keterampilannya anak-anak bisa presentasi ke depan seperti itu. Nah, Ibu ini lalu agar pembelajaran nanti itu bisa lancar, kira-kira dukungan apa yang Ibu Heni harapkan agar pelaksanaan supervisi nanti bisa berjalan dengan lancar? Nah, jadi nanti saya meminta teman sejawat saya untuk coba meneliti RPP yang sudah saya buat. Kemudian saya juga meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memberikan umpan balik terkait perencanaan yang saya buat. Oke, jadi bantuannya dari teman sejawat dan kepala sekolah. Baik, kira-kira nanti saya bisa melakukan supervisi di kelas Bu ini kapan ya Bu ya? Insya Allah bisa dilakukan pada hari Kamis pada jam pembelajaran ke-1 dan ke-2. Oke, jadi nanti pada hari Kamis jam pertama dan kedua saya akan datang di kelas Bu ini untuk melakukan supervisi. Seperti itu ya Bu. Ya. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi Bu. Demikian percakapan praobservasi kali ini. Semoga nanti pembelajaran yang Bu ini lakukan pada saat supervisi bisa berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dan Bu Heni bisa meningkatkan kompetensi yang Bu Heni ingin kembangkan tadi. Terima kasih, sampai jumpa pada saat observasi dan supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, ya? Alhamdulillah kita diberi kesehatan bisa belajar bersama lagi di hari ini. Sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong Mbak Lisa pimpin berdoanya. Semoga dengan kita berdoa dapat memperlancar belajar kita hari ini. Semoga kita diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam memahami materi, diberi kelancaran. Nah, kemarin kalian belajar tentang apa? Coba boleh mau tanya, masih ingat nggak? Materi tentang uang, ya kan? Nah, uang itu sebagai alat apa? Ada yang tahu? Siapa yang tadi malam belajar? Sebagai alat untuk membeli. Ya toh? Berarti kalian tuh tahu nggak apa yang dimaksud alasannya jual beli itu apa? Alasan terjadinya jual beli itu apa, Cak? Kamu tuh loh tumbas pentol, tumbas sabun itu kok, ini juga apa? Untuk keperluan atau kebutuhan. Jadi alasan tumbas pentol apa, Cak? Luwe Bu, tumbas pentol berarti ini kebutuhan. Terus tumbas sabun juga kok, minggu mandi ya kebutuhan. Jadi alasan jual beli itu apa, Cak? Untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sehari-hari. Terus di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi? Di mana? Toko. Pasar, pintar. Pintar warung. Kantin di sekolah pintar. Sip. Terus apa semua kebutuhan langsung kita dapatkan, Cak? Apa semua kebutuhan itu langsung kalian dapatkan? Contoh nih, pengen tas cucu tas langsung nengal. Tidak kan? Nah, pasti ada tahap-tahapnya hingga kalian bisa menikmati apa contohnya tas tadi atau barang yang kalian beli. Terus
Beli satu lagi mau tanya. Bagaimana proses suatu kebutuhan barang dan jasa itu sampai ke tangan kalian? Tahu nggak? Tahu nggak? Barang sing tak tumbas iso nyampe di tanganmu itu melalui berapa langkah itu tahu nggak? Nggak tahu. Makanya itu hari ini kita akan belajar mengenai jual beli. Tujuannya apa ya? Tujuannya hari ini kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri jual beli. Terus yang kedua mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli. Terus yang ketiga memahami proses terjadinya kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli. Sebelum kita masuk kegiatan inti, agar lebih semangat, kita berdiri dulu. Kita semangat. Nah, berdiri dulu. Penboten kan? Ngantuk. Ayo, kalian ngantuk atau kui? Ayo, berdiri. Kemarin sudah diajar ini kan? Tambah semangatnya enggak? Tambah semangat. Pagi-pagi. Semangat pagi. Harus happy. Tunjuk gigi. Tambah semangat. Pagi-pagi. Semangat pagi. Harus happy. Tunjuk gigi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, harus semangat ya. Nah, sekarang coba Weni mau membagikan bahan ajar. Nanti yang dibagikan Weni ini nanti dibaca nggih? Dibacanya secara bergantian. Jadi nanti membacanya ketika Weni tunjuk. Kalau bilang berhenti, nanti pindah ke temannya yang tunjuk Weni. Jadi yang lain harus menyimak, boten bareng ngomong deh. Sudah dapat semua nggih? Oke, coba yang pertama Mbak Zahwa yang membaca. Yang keras Mbak, biar temannya bisa menyimak. Nah, anak-anak, jadi yang dimaksud dengan jual beli apa cah? Yuk, siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud? Nah, pintar ulangi Mas Ciko. Beli barang atau jasa. Pintar. Terus alasannya jual beli tadi apa? Betul, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus dalam kegiatan jual beli itu ada syarat-syaratnya kan? Syarat-syaratnya apa saja? Coba Mas Rizky, apa Mas Rizky? Syarat-syarat jual beli apa? Ada penjual, terus ada pembeli. Barang atau jasa yang dijual.
Tradisional sama modern. Kalau pasar tradisional tuh ciri-cirinya apa aja? Bisa apa? Tawar menawar. Sinten sing gaene ning pasar. Tumbas. Oh, dia belanja. Pernah kan? Mas Dina pernah toh? Ada toh nawar-nawar lombok harganya. Tumbas lombok 1 kilo harga 30.000. Alah, 30, 20 ya kan? Itu namanya tawar menawar. Terus kita bisa nggak Cak memaksakan kebutuhan kita pada orang lain? Tidak pinter. Mas siapa namanya Benny lupa. Mas Hafid. Kenapa Mas Hafid? Kita tidak bisa memaksakan kebutuhan kita kepada orang lain. Yuk, TikTok, TikTok, TikTok. Ayo, wah. Kenapa? Ada yang bisa? Kenapa kita tidak bisa memaksakan kebutuhan kita kepada orang lain? Kebutuhanmu sama temenmu sama apa enggak? Beda kan? Berarti deh. Karena kebutuhan kita berbeda dengan kebutuhan orang lain, gitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kebutuhan kita kepada orang lain. Pinter. Terus ya, kalian tuh bisa nggak langsung mendapatkan dengan yang kalian inginkan? Ya, harus melalui beberapa langkah. Contohnya tumbas tas, tumbas tas ujuk-ujuk macet nih ngarep langsung dipakai. Tidak bisa kan? Harus dibuat lebih dahulu. Itu namanya apa? Yang membuat pabrik. Ya, pabrik itu sebagai apa? Produksi. Terus disetornya Cak. Disetornya itu namanya apa? Disalurkan barangnya. Oh, bukan itu pinter apa itu orang yang menyalurkan barang. Terus yang menikmati Cak, kita konsumsi kita bisa menikmati seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Betul? Mas Dino, ada nggak? Nggak ada. Mas, ayo suruh Kak Benny siapa? Mas Rizky ada nggak? Nggak ada ya. Sekarang kalau tidak ada, Benny mau bagi menjadi 2 kelompok. Caranya nanti kita berhitung 1 sampai 2, ya? Oke, dimulai dari Mbak Zahma. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, diingat-ingat. Siapa yang dapat angka 1? Angkat tangan. Berdiri lurus ke belakang. Yang dapat angka 2 di sebelah sini. Ayo. Bentar ya, gue ini punya papan, namanya papan turnamen. Ini nanti kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di papan ini. Oke, bentar ya, Benny jalan dulu. Ini nanti kalian maju satu persatu. Kalau contohnya Zahma, tik buka dulu pertanyaan nomor 1. Nggak bisa, tukar langsung belakangnya, depannya. Kalau bisa jawab harus buka. Pokoknya kalau nggak bisa langsung belakangnya maju. Harus dijawab semuanya. Enggak. Spidol. Gue ini sudah menyiapkan spidolnya. Nanti oke. Nanti di waktunya cuma 10 menit. Oke, dimulai dari hitungan 3. 1, 2, 3. Ayo kerjain. Ayo ada apa? Ayo. Alurnya bagaimana? Jam buku Bang. Nggak boleh. Tadi kan sudah. Ayo. Kalau bisa tukar. Kalau bisa tukar sama dia. Depannya.
Apa yang menjual beli? Menjual dan membeli barang atau jasa. Menjual Dan jasa. Nomor 2, sebutkan tempat yang dapat dijadikan kegiatan jual beli. Warung. Benar. Tapi kalau yang bersatu, yang lain, yang warung, toko, pasar, kantin bisa. Terus satu lagi yang online itu namanya apa? Bisa utama Inggris namanya. Biasanya kalian kan beli di Shopee, Tokopedia, itu jual beli. Terus apa kalian dapat memaksakan kebutuhan kalian kepada orang lain? Jawabannya kalau satu tidak, karena kebutuhan kita dengan orang lain tidak sama, betul sekali. Terus nomor 4, apa yang dimaksud dengan kebutuhan yang harus kita penuhi? Ya udah, ini bisa juga. Jadi salah berapa kelompok 1? Kita cek kelompok 2. Bagaimana proses alur kegiatan jual beli? Jawabannya penjual dan pembeli. Tadi apa? Proses alur kegiatan dari apa? Produksi, terus konsumen sama konsumsi, bukan penjual dan pembeli. Ini salah. Terus nomor 2, apa alasan terjadinya jual beli? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Good. Terus apa salah terjadinya jual beli? Tadi apa aja? Penjualan. Bagus, benar sekali. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan negosiasi dan betul, jawabannya tawar-menawar. Berarti sama ya, salah satu ya. Oke, tangan untuk kalian semua. Satu ya, sama. Oke, sekarang kita duduknya berkelompok. Ini mejanya digeser dulu ya, bisa digeser dulu. Sudah ya, perhatian semuanya, hadapnya ke Bu Eni. Bu Eni di sini punya lembar kerja kelompok. Jadi di sini kalian diminta menuliskan nama tempat apa? Jual beli. Ngomong yang kedua. Oke, perhatikan dulu. Halo. Ciri-ciri tempat kegiatan jual beli, contohnya warung. Ciri-cirinya apa nih warung? Seperti itu tadi. Baca gula. Ciri-cirinya warung gula biasa. Terus yang dijual apa saja ditulis, ya. Tulis jumlahnya 5 saja. Oke. Bisa semua. Ya, 5. Nama tempatnya 5, sebutkan 5 tempat. Dikerjakan secara berkelompok. Dijual aja.
ngono. Ayo sini. Salam dulu terus diajarnya. Ini pasti ini pasti Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajannya kelompok dua apa? Gimana? 1, 2, 3. Kelompok dua, jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan. Bagus. Terus sebutkan dua saja tempat selain warung sama toko. Dua saja sebutkan. Selain warung sama toko. Ayo, Swalayan atau minimarket. Harganya tidak bisa ditentukan. Bisa memilih bahan dengan sendirinya atau tidak dilayani. Barang yang bisa dibelikan. Pampers, makanan, minuman, sembako, dan lain-lain. Pasar tradisional. Tempatnya terbuka. Hanya menjual makanan dan sayuran. Dapat melakukan tawar-menawar. Yang benar yang dijual sayuran, cemilan, buah-buahan. Oke, coba gue ini mau tanya Mas Khalid. Nah, kalau toko online atau marketplace itu aplikasinya apa aja? Terus, yang bisa ya. Terus sebagai produk sendiri, Lazada, Shopee. Terus, iya. Tepuk tangan untuk tutup dulu presentasinya. Gimana baca gimana? Sekian dari kebetulan. Yuk, nah. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kenapa gue ini menyuruh kalian untuk presentasi? Ya agar kalian ini percaya diri gitu loh dan ngomong di depan teman-teman kalian. Ojo malu, ojo isin, percaya diri. Kalian tuh bisa, nggih? Jadi ojo kita presentasi aja kok. Ojo isin, kudu pede no. Percaya diri nanti bisa gitu loh, ya. Jadi kalau belajar ngomong juga, ben kendel, nggih. Kalau disuruh presentasi kan juga depan tuh biasa saja, berani gitu, nggih. Oke, sekarang tugasnya dengan ke Beni semuanya. Setelah ini kalian secara individu sendiri-sendiri mengerjakan soal evaluasi dari Beni. Nih, ya ini pakai. Oke, semuanya sudah perhatikan Beni. Tutup
contohnya toko yang dijual apa saja, tulis di sini. Terus pasar yang dijual juga apa saja. Pokoknya yang dekat dengan rumahmu itu kegiatannya apa aja? Kegiatan jual beli. Oh, nggak apa-apa. Kalau toko ya nggak apa-apa. Toko tak berarti apa yang dijual di toko tempat itu harus diamati, ya. Ya nggak apa-apa. Pokoknya seumpama sering beli di Shopee, ya wes digambar di sini. Shopee, ya, atau Tokopedia. Berarti kalau Shopee, Tokopedia itu masuk ke mana? Shopee. Masuk toko tradisional atau modern? Modern. Gitu. Terus yang dijual apa saja? Itu apa? Terus kalian itu membelinya biasanya membeli apa? Membeli di toko di tempatmu ada toko baju dekat rumahmu? Nggak ada berarti. Yang dekat rumahmu, kalau ya ini tumbas sabun, apa sabun dibuat di di kertas, di sobekan kertas saja. Terus dikasih warna ya, biar bagus. Diwarnai, ya. Dikumpulkan hari Jumat. Kumpulkan hari Jumat sama babynya sampai hari Kamis saja, ya. Sudah paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oke. Kenapa? Beni mau tanya dulu. Coba perhatikan Beni. Beni mau tanya. Menurut kalian apa saja syarat terjadinya jual beli? Tanpa melihat buku. Harus ada pembeli. Betul, harus ada pembeli. Betul. Ada barang atau jasa yang Pintar, terus. alat Pintar. Terus yang kedua, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan apabila barang atau jasa tidak tersedia di lingkunganmu? Kamu gimana? Pemenang tumbas sabun. Ning toko sanding rumahmu nggak ada, kamu harus kemana? Ke toko lain. Kamu cari toko lain. Pintar sih. Tidak harus menunggu di toko situ ada. Kalau masih ada tempat lain untuk beli di situ. Terus apa saja proses terjadinya pada kegiatan ekonomi? Prosesnya tadi gimana? Apa saja dari apa? Produksi, terus distribusi, produksi tadi apa? Ya, dia yang membuat, terus distribusi, nyalakan, konsumsi, yang menikmati, pintar. Oke anak-anak, kita simpulkan pelajaran kita hari ini adalah kegiatan jual beli. Bahwa jual beli adalah kegiatan menjual barang atau jasa. Ayo, menjual barang atau jasa. Oke. Terus syaratnya apa saja? Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada uang. Dan kita sebagai manusia tidak boleh memaksa kebutuhan kita kepada orang lain. Karena apa, Cak? Kebutuhan tidak sama atau berbeda dengan orang lain. Terus langkah-langkahnya jual beli tadi apa saja? Alurnya dari apa? Dari produksi, terus distribusi, terus konsumsi. Akhirnya konsumsi kita bisa menikmati, ya. PR-nya jangan lupa. Oke, anak-anak, akhirnya selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Kalian dapat memahami pembelajaran dengan Bu Eni. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, oke? Cukup sekian pertemuan hari ini. Apabila Bu Eni selama mengajar memiliki kekurangan, mohon dimaafkan ya. Oke, sebelum pulang, Mbak Zawa tolong bimbing berdoa dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anita Yulianti, CGW Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Guru Heni Widiawati selaku guru kelas 4 SD Minur. Selain itu saya juga ditemani oleh Ibu Roma Indrawati selaku pengajar praktik kelas 169A. Selamat pagi Bu Roma, selamat pagi Bu Heni. Bu Heni, kembali lagi ya, hari ini kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah kita lakukan kemarin. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kita melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi dan observasi selaku rangkaian kegiatan dari supervisi akademik. Nah, Bu, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang telah kita lakukan pada hari Kamis kemarin. Siap Ibu, saya di pertanyaan. Kita mulai ya. Nah, Heni, untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu ini terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah kita lakukan pada hari Kamis kemarin tanggal 22 Februari. Perasaan saya, alhamdulillah saya merasa lega karena saya sudah melaksanakan pembelajaran yang saya siapkan dengan berjalan lancar dan sesuai dengan RPP yang sudah saya susun, seperti itu. Jadi Bu ini perasaannya lega dan senang selama observasi. Nah, kemudian bisa diceritakan kembali Bu, apa area pengembangan yang Ibu pilih dalam praktek pembelajaran kemarin dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi kemarin. Untuk area pengembangan itu untuk peserta didik ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa dapat meningkatkan pemahaman terhadap kegiatan jual beli. Dan yang kedua itu keterampilan, jadi siswa dapat meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan hasil diskusi. Kemudian untuk gurunya yaitu ada tiga. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Di situ ada kegiatan ice breaking, ada game untuk mengerjakan TGT kemarin, soal saya berkelompok, dan itu dibuat secara berlomba agar bisa itu meningkatkan meningkat dalam motivasi belajarnya. Kemudian yang kedua, mengenali karakteristik peserta didik melalui profiling peserta didik. Jadi sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya melakukan profiling dulu dan diagnostik untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, menciptakan asesmen yang tepat. Seperti itu Bu Nita. Oh baik, jadi area pengembangan yang diambil kalau dari siswanya, kalau saya tangkap tadi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang jual beli, yaitu untuk keterampilannya yaitu menyampaikan pendapat melalui presentasi seperti itu. Dan untuk yang pengembangan gurunya yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian mengetahui karakteristik peserta didik, kemudian yang terakhir melakukan asesmen yang tepat. Untuk langkah-langkah pembelajarannya tadi sudah Bu yang ceritakan melalui TGT ya Bu, TGT dengan menyusun kegiatan seperti games, kemudian ice breaking, kemudian diskusi mungkin ya, dan presentasi seperti itu. Jadi ada area pengembangan dari siswa dan area pengembangan untuk gurunya. Kalau seperti itu Bu, menurut Bu Heni nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah tercapai? Jadi apakah menurut Bu Heni apakah sudah berhasil dilakukan atau belum dilakukan ketika proses pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya, kalau dikatakan berhasil sudah, karena apa? Pada saat saya memberikan pertanyaan kepada peserta didik dapat memberikan umpan balik kepada saya sesuai dengan jawaban yang saya harapkan, seperti itu. Dan pada saat pengerjaan evaluasi dan prosesnya, siswa tersebut dapat memahami materi yang saya sampaikan melalui kegiatan TGT atau ceramah dan diskusi dengan teman-temannya, seperti itu. Mungkin ada 2
dua anak yang masih perlu bimbingan. Karena apa? Mereka memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi untuk kesulitan belajar seperti itu. Iya Bu, baik. Jadi kalau saya lihat dari catatan saya kemarin observasi, memang Bu ini menurut saya sudah lumayan berhasil dalam melaksanakan pembelajaran dan apa ya, tadi area pengembangannya sudah tercapai. Tapi memang kemarin ada catatan mengenai ada peserta didik, ada juga kalau nggak salah ya Bu, memang belum begitu lancar ketika melaksanakan kegiatan yang sudah Bu ini susun, kemudian apa ya, mungkin agak kurang aktif ya Bu dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, menurut Bu Heni, apa alasan dari anak tersebut kurang aktif, atau Bu Heni mungkin menemui kendala-kendala atau hambatan ketika melaksanakan pembelajaran tersebut? Jadi kalau dibilang kendala pasti ada kendala yang saya hadapi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua anak yang memang masih perlu bimbingan. Kendala saya mereka kurang aktif karena siswa tersebut masih kesulitan dalam membaca. Terus selain itu tidak bisa fokus dalam belajar, cuma seperti itu Mbak Nita. Oke, jadi alasan alasan tadi anak tadi kurang begitu aktif itu karena memang membacanya masih belum lancar, dan fokusnya juga masih belum ya Bu. Oke, ya jadi itu adalah hambatan yang Bu Heni ketika pembelajaran. Nah, menurut Bu Heni, bagaimana sih cara agar si anak ini bisa nanti di pembelajaran selanjutnya bisa aktif dan kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika pada saat observasi ini bisa dikurangi atau bahkan malah dihilangkan seperti itu? Jadi tadi kan ada beberapa faktor. Tadi mungkin saya kurang yang menyampaikannya faktornya tadi. Yang pertama itu anak kesulitan dalam membaca. Kedua dari faktor latar belakang orang tua juga kurang. Jadi kan kalau menurut saya kalau kurangnya dukungan dari orang tua itu juga mempengaruhi dalam proses belajarnya seperti itu. Mungkin juga yang terakhir itu kurangnya strategi atau media saya dalam untuk kedua anak tersebut masuk ke dalam materi saya seperti itu. Jadi solusinya untuk kedepannya saya ingin menambahkan kegiatan bermain bareng. Jadi kedua anak tersebut dapat praktek secara langsung, jadi merasakan bagaimana sih dia itu menjadi penjual atau pembeli, terus prosesnya itu bagaimana. Jadi sehingga mereka dapat menangkap materi itu melalui kegiatan-kegiatan praktek secara langsung tersebut. Kemudian selain itu usaha saya juga mengikuti seminar atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas belajar saya dan untuk menangani masalah-masalah yang saya temui pada saat proses pembelajaran. Oke, baik, ini bagus sekali. Jadi kalau bisa saya tangkap, rencana tindak lanjut Bu ini nanti yang pertama yaitu ketika pembelajaran menggunakan role play atau bermain peran anak agar anak itu bisa terlibat aktif ketika proses pembelajaran seperti itu ya Bu. Jadi untuk yang kedua, untuk pengembangan dirinya, Bu ini akan melakukan kegiatan webinar untuk meningkatkan keterampilan pedagogi Bu ini ketika melaksanakan pembelajaran. Kalau bisa saya tangkap seperti itu ya Bu. Oke. Nah, Bu, kira-kira untuk melaksanakan rencana tadi, anak-anak misalnya bermain peran ketika pembelajaran, kemudian Bu ini melaksanakan pengembangan diri melalui apa yang tadi webinar dan seminar, dukungan apa yang Ibu ini harapkan agar rencana yang Bu Heni susun itu dapat berjalan dengan lancar? Yang pertama yaitu izin kepala sekolah mengikuti seminar atau pelatihan tadi. Terus yang kedua berbagi praktik baik dengan rekan guru seperti itu Bu Nita. Oke, jadi yang pertama yaitu izin dari kepala sekolah agar dapat melaksanakan kegiatan pengembangan diri. Yang kedua dukungan dari itu masih jauh ya Bu, untuk saling berbagi praktik baik mengenai mungkin strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Nah, setelah itu mungkin rencana tindak lanjut tadi akan Bu Heni dilaksanakan kapan nih? Jadi rencana jadwal Bu Heni melaksanakan kegiatan misalnya webinar atau melaksanakan bermain peran di kelas itu kapan? Insya Allah di pembelajaran yang selanjutnya, dan untuk seminar dan pelatihan secepatnya kalau sudah ada informasi saya akan mengikutinya seperti itu. Secepatnya saya akan mengikuti.
untuk kegiatan yang ada di kelas seperti role itu di kegiatan pembelajaran sebelumnya. Kemudian untuk yang webinar ketika ada kesempatan mendapatkan informasi mengenai webinar itu akan segera dilaksanakan. Jadi bagus sekali rencana yang sudah Bu Eni rancang agar pembelajaran selanjutnya bisa berjalan lebih baik dari yang sudah observasi kemarin. Nah, nanti kita ketemu lagi ya Bu. Saya ingin mendengarkan cerita Bu Eni setelah melaksanakan serangkaian rencana tindak lanjut yang sudah Bu Eni laksanakan nanti. Apa mungkin perkembangan yang sudah didapat sebelum melaksanakan tindak lanjut dan setelah melaksanakan tindak lanjut. Siap-siap. Mungkin demikian Bu percakapan pasca observasi hari ini. Semoga rencana Bu Eni yang Ibu susun itu dapat berjalan dengan lancar, kemudian proses pembelajaran bisa menjadi lebih meningkat lagi. Terima kasih ya Bu Eni. Ya. Demikian percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan Ibu Eni Widiawati. Serangkaian dari kegiatan supervisi akademik sudah dijalankan mulai dari percakapan observasi, dan percakapan pasca observasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.